Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Ada satu keresahan yang pengen gue ceritakan ke kalian. Dan ini adalah keresahan yang paling sering ngebuat gue ke-trigger. Gue sih sama sekali nggak peduli ketika ada orang yang bilang kalau Overlord jelek. Tapi ketika ada yang nyebut Overlord anime game, gue sering banget ke-trigger. Ke-trigger dalam artian, gue tuh suka heran sama orang yang masih sebut Overlord sebagai anime game atau anime tentang MC yang terjebak di dalam game. Padahal di animenya sendiri, sudah ada banyak sekali bukti yang mengatakan sebaliknya. Dulu, gue pernah buat konten kayak gini, tapi konten itu gue balut dalam narasi satir. Jadi mungkin saja ada banyak orang yang gagal menangkap pesan dari konten tersebut. So, di video ini, gue bakal ngejelasin lagi ke kalian kalau Overlord bukanlah anime game dan bukan anime tentang orang yang terjebak di dalam game. Gua bakal jelaskan dengan menggunakan semua bukti yang ada di versi anime dan juga versi novelnya. Jadi harusnya setelah kalian nonton konten ini, kalian harusnya sudah paham betul kalau Overlord 100% anime isekai. Dan kalau kalian ternyata masih nemu orang yang sebut Overlord anime game, kalian tinggal kasih aja orang itu link video ini dan semoga saja orang itu bisa tercerahkan. So langsung aja, mari kita bahas. Pertama-tama, gue bakal jelasin alasan kenapa masih banyak orang yang sebut Overlord anime game. Dan jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena SAO. Anime Overlord pertama kali rilis pada tahun 2015, 3 tahun setelah versi anime Sword Art Online rilis, yaitu pada tahun 2012. Karena saat itu nama SAO lagi besar banget, ada banyak anime sejenis yang bermunculan, entah anime yang murni game ataupun anime yang punya plot isekai. Hasilnya, kita mendapatkan anime Log Horizon yang rilis pada tahun 2013, No Game No Life yang rilis pada tahun 2014, dan Overlord yang rilis pada tahun 2015. Pada zaman itu, anime isekai tidak semasif sekarang, yang satu season bisa ada belasan judul yang rilis. Karena saat itu, dalam setahun, anime isekai palingan cuma dapat jatah 5 judul anime saja. Nah, ketiga anime yang gue sebutkan tadi mempunyai unsur game di dalamnya, dan ketiga-tiganya bercerita tentang karakter utama yang dalam tanda kutip terjebak di dunia game. Mirip seperti SAO, di mana Kirito terjebak di dalam game bernama SAO, Log Horizon, di mana Shiroi terjebak di dalam game bernama Log Horizon, Shiro dan Sora terkirim ke dunia yang isinya tentang game, dan Overlord di mana Ainz terkesan seperti terjebak di dalam game Yggdrasil. Inilah yang jadi alasan kenapa Overlord sering dianggap sebagai anime game. Apalagi pada masa itu, tidak banyak anime isekai yang punya premis mirip seperti Overlord, di mana karakter utama lagi main game dan dia terkirim ke isekai sebagai karakter gamenya. Sehingga sangat masuk akal kenapa ada banyak orang yang mengira kalau Overlord anime game. Tapi dengan banyaknya anime isekai baru yang bermunculan, maka semakin banyak pula anime isekai yang punya premis mirip seperti Overlord. Contoh pada saat ini, ada beberapa anime isekai dengan premis serupa, yaitu Gaikotsuki Shizama, di mana si MC terkirim ke isekai sebagai karakter game berwujud tengkorak dengan armor putih. Kuma 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 Bear, di mana si MC terkirim ke isekai ketika dia sedang login ke dalam game dan dia diberikan perlengkapan dengan ornamen beruang. Dan anime Leadale, di mana si MC mati di dunia nyata dan dia malah terkirim ke isekai yang mengambil latar dunia game Leadale dan MC kita tereinkarnasi sebagai karakter gamenya. Dan yang paling baru adalah New Gate, di mana si MC berhasil mengalahkan bos terakhir di game itu sehingga membuat semua orang yang terjebak di dalam game berhasil keluar dari dalam game itu. Namun bukannya keluar dari dalam game, si MC malah terkirim ke isekai. Nah, yang menarik, jangankan Overlord, sampai saat ini pun, gue masih nemu komentar orang yang mengira kalau Kuma 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 Bear adalah anime game dan bukan anime isekai. Jadi ada kemungkinan salah satu alasan kenapa sampai saat ini masih ada orang yang nyebut Overlord anime game karena orang tersebut gagal memahami premis animenya, sama seperti sebagian orang yang gagal memahami episode pertama anime Kuma 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 Bear. Oke, sampai di sini kita harusnya sudah sama-sama paham alasan kenapa Overlord bisa disebut sebagai anime game. Sekarang gue bakal sebutkan ke kalian semua bukti yang sudah animenya berikan kepada kita para penontonnya untuk ngasih tahu kalau Overlord sejatinya adalah anime isekai. Pertama, di episode 1, menit 11.13, Ainz memerintahkan Sebas untuk pergi keluar dan memeriksa keadaan di sekitar Nazarik. Hasilnya di episode 2, menit 5.08, Sebas melapor kalau saat ini Nazarik dikelilingi padang rumput. Sangat jauh berbeda dengan sebelumnya, di mana Nazarik harusnya dikelilingi oleh rawa. Kalimat ini terhubung ke scene pembuka di episode 1 menit 039, di mana kita diperlihatkan sekelompok player yang mencoba masuk ke dalam Nazarik, tapi mereka gagal setelah berhadapan melawan para Supreme Being. Nah, kalau kalian
bakalan sadar, di sini kita diperlihatkan Nazarick yang dikelilingi rawa, persis seperti apa yang Sebas sebutkan tadi. Sangat berbeda dengan kondisi Nazarick saat ini yang malah dikelilingi padang rumput. Perubahan lokasi ini mau ngasih tahu penonton kalau lokasi Nazarick telah berpindah secara misterius, dan perpindahan ini bisa terjadi akibat Nazarick yang terkirim ke dunia lain alias isekai. Kalau saja Overlord adalah anime game dan Ainz terjebak di dalam game, harusnya lokasi Nazarick tidak berpindah kemana-mana dan Nazarick masih tetap berada di area rawat tadi. Kedua, masih di episode 1, menit 6:10, kita diperlihatkan Ainz yang keluar dari ruangan meja bundar, dan dia disambut oleh para Pleiades yang sedang berjaga. Ainz kemudian memerintahkan para Pleiades untuk mengikuti dirinya, dan dia membawa Pleiades ke ruang tahta. Lalu di menit 7:09, Ainz melihat Albedo yang sedang berdiri di samping kursi tahta, dan yang Albedo lakukan hanyalah berdiri sambil menatap ke arah Ainz. Ainz kemudian memerintahkan para Pleiades untuk standby, dan Ainz malah iseng mengubah deskripsinya Albedo. Lalu di menit 8:26, Ainz pun memerintahkan para NPC untuk tunduk. Nah, scene panjang ini dari menit 6 sampai menit 8 ingin ngasih tahu penonton seperti apa cara kerja NPC di dalam game Yggdrasil. Dari scene tadi bisa kita ambil kesimpulan kalau NPC tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya perintah. Bahkan mereka tidak dapat mengubah ekspresi ataupun berbicara dengan player. Ini yang jadi alasan kenapa di menit 10:34 Ainz sempat kaget ketika ngeliat mulutnya Albedo yang bergerak. Padahal harusnya mulutnya NPC tidak dapat bergerak. Dan Ainz pun semakin kaget ketika dia sadar kalau dia sedang berbicara dengan NPC. Lalu di menit 11:07, Ainz sempat ragu ketika dia ingin memberikan perintah kepada Sebas, karena sebelumnya kita sudah diberitahu kalau NPC hanya bisa menjalankan perintah yang sederhana. Makanya di menit 11:33, Ainz sempat heran ketika tahu kalau NPC bisa menjalankan perintah yang bukan perintah spesifik. Contohnya seperti yang Ainz sebutkan tadi, di mana Ainz menyebutkan kata follow agar para NPC mengikuti pergerakan player, standby untuk memerintahkan NPC bersiaga sambil menunggu perintah lanjutan dari player, dan tunduk untuk memerintahkan NPC tunduk di hadapan player. Keanehan lainnya ada di menit 12:13, di mana Ainz dapat mencium bau parfumnya Albedo, dan Ainz kaget karena harusnya tidak ada fitur indera penciuman di dalam game Yggdrasil. Scene ini terhubung ke menit 12:21 ketika Ainz menyentuh tubuhnya Albedo, dan hal pertama yang Ainz komentari adalah denyut nadinya Albedo. Kedua scene ini pengen ngasih tahu kita kalau game Yggdrasil tidak dapat mempengaruhi indera penciuman playernya, dan juga game Yggdrasil tidak dapat ngebuat NPC yang mempunyai karakteristik persis seperti makhluk hidup, di mana NPC-nya bisa berekspresi dan juga mempunyai denyut nadi. Nah, semua clue ini pengen ngasih tahu penonton seberapa jauh perbedaan Ainz ketika dia masih di dalam game dan ketika sudah terkirim ke isekai. Semua ini untuk ngasih tahu penonton kalau saat ini Ainz sudah tidak lagi berada di dalam game, karena ada banyak sekali mekanik game yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan di menit 13:18, Ainz sendiri ngomong kalau ada kemungkinan dunia ini telah berubah menjadi dunia nyata, karena ada banyak hal yang tiba-tiba berubah dan semua itu sebelumnya tidak dapat diprogram. Nah, kalimat Ainz di menit 13:18 ini mau ngasih tahu kita kalau teknologi game pada masanya Ainz masih belum terlalu canggih. Makanya game Yggdrasil mempunyai banyak sekali keterbatasan dalam mekanik NPC-nya. Jadi harusnya mustahil kalau kita beranggapan Ainz terjebak di dalam dunia game dan semua karakternya bisa sehidup seperti apa yang kita lihat di anime lain semacam SAO. Karena Ainz sendiri sudah ngomong kalau game Yggdrasil tidaklah secanggih itu. Nah, itu tadi dua clue yang sudah animenya berikan kepada penonton untuk ngasih tahu kalau Overlord bukanlah anime game. Bahkan mereka sampai menghabiskan jatah setengah episode hanya untuk menceritakan premis Ainz yang terkirim ke isekai. Nah, sekarang untuk memperkuat argumen kalau Overlord bukan anime game, gue bakal sebutkan satu lagi bukti yang ada di novel. Alasan terbesar kenapa Overlord dianggap sebagai anime game, karena kita sama sekali tidak diperlihatkan detik-detik ketika Ainz terkirim ke isekai, dan kita hanya diperlihatkan Ainz yang tutup mata sambil melihat jam. Tidak seperti anime isekai lain, di mana si karakter utamanya terlihat sangat jelas ketika mereka sedang dipanggil dengan sihir. Contoh seperti anime Chiumaho yang tiba-tiba muncul lingkaran sihir, dan karakter utamanya pun terkirim ke isekai. Atau seperti Mushoku Tensei dan Shadow Garden, di mana Rudeus dan Chit sama-sama mati di dunia asalnya, dan mereka kemudian bereinkarnasi ke dunia isekai. Nah, meskipun Overlord tidak memperlihatkan proses semacam itu di animenya, sebenarnya kita sudah diceritakan bagaimana proses Ainz terkirim ke isekai, dan hal ini bisa kita temukan di novel Overlord bonus volume. Jadi buat yang gak tahu, Overlord bonus volume adalah side story yang tidak canon dengan cerita utama yang kita lihat di anime, karena novel ini bercerita mengenai apa yang akan terjadi jika Ainz terkirim ke isekai tanpa Nazarick.
Kurang lebih bagian awal novel ini sama seperti apa yang kita lihat di anime. Ainz berpisah dengan hero-hero, Ainz ketemu dengan Pleiades, dan Ainz pergi ke ruang tahta. Tapi bedanya, kali ini Ainz tidak kepikiran untuk mengubah deskripsinya albedo, dan bukannya diam di ruang tahta sambil menunggu penutupan server, Ainz malah keluar dari dalam Nazarick, dan dia terbang ke suatu lokasi untuk menyalakan kembang api sambil menunggu penutupan server. Nah, yang menarik, di novel ini disebutkan, ketika penutupan server terjadi, tiba-tiba saja muncul pilar cahaya, yang tampak mirip seperti Super Tier Magic Fallen Dawn, dan cahaya itu melahap semua yang ada di dalam game Yggdrasil, termasuk Ainz, yang saat itu sedang menyalakan kembang api dan dia menyaksikan langsung kejadian ini. Setelah terkena cahaya putih tadi, Ainz pun sadar kalau lokasinya telah berubah, dan Ainz juga sadar kalau dia sudah tidak lagi berada di dalam game, alias Ainz terkirim ke isekai. Dari sini kita pun tahu kalau Overlord sebenarnya sama saja seperti anime isekai lainnya, di mana si karakter utama terkirim ke isekai karena dipanggil atau terkena semacam sihir pemanggilan, dan dalam konteks Overlord, Ainz terkirim ke isekai akibat cahaya misterius tadi, yang sampai saat ini masih jadi misteri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah cerita ini canon dengan cerita utama yang kita lihat di anime? Jawabannya tentu saja canon, karena meskipun cerita di Overlord bonus volume tidak canon, setidaknya latar dan logik di cerita ini masih tetap sejalan dengan cerita utama Overlord. Tapi yang jadi masalah, kalau memang ceritanya canon, lalu kenapa di cerita utama kita tidak melihat adanya cahaya terang ketika Ainz terkirim ke isekai? Nah, disinilah pintarnya Moriyama, orang yang nulis cerita Overlord. Kalau kalian sadar, tepat sebelum penutupan server, Ainz memutuskan untuk menutup matanya dengan harapan agar dia ketiduran dan bisa langsung bangun untuk berangkat kerja. Karena di sini Ainz nutup matanya, otomatis dia pun tidak bisa melihat momen ketika cahaya terang melahap seluruh game Yggdrasil. Dan ketika ngebuka matanya, Ainz sudah langsung berada di dalam isekai bersamaan dengan seisi guild Nazarick. Tadi juga sudah gue jelasin kalau game Yggdrasil tidak begitu canggih dan memiliki banyak keterbatasan fitur, terutama fitur yang berhubungan dengan panca indera. Inilah yang jadi alasan kenapa Ainz sama sekali tidak sadar ketika ada cahaya terang yang mengenai dirinya. Nah, dengan semua bukti tadi, harusnya kalian sudah paham betul kalau Overlord bukanlah anime game dan murni anime isekai. Cuma memang Overlord ngebawa mekanik game ke dalam ceritanya, seperti adanya level, job class, skill, cooldown, HP, MP, dan masih banyak lagi. Tapi kalau kalian sadar, tidak ada satupun penduduk New World yang pernah menyinggung soal semua mekanik tadi, seperti berapa jumlah level mereka, berapa XP yang dibutuhkan untuk naik level, berapa banyak mana yang mereka miliki, setebal apa HP mereka, dan berapa lama cooldown skill yang mereka gunakan. Ini semua karena penduduk New World merupakan makhluk hidup di dunia tersebut yang sama sekali tidak tahu apa-apa soal mekanik dari game Yggdrasil. Dan semua istilah game tadi, semuanya kita ketahui dari sudut pandang Ainz sebagai player Yggdrasil, ataupun NPC, atau bahkan karakter sheet yang dibuat oleh autornya. Nah, itu tadi sedikit keresahan gue mengenai Overlord yang seringkali dianggap sebagai anime game. Gue rasa sih harusnya kalian udah paham ya, kalau kalian sudah nonton konten ini sampai akhir, yaitu Overlord bukanlah anime game dan 100% anime isekai. Kalau mau dibilang anime yang ada unsur gamenya sih masih oke ya. Tapi kalau mau dibilang anime game, gue sama sekali tidak terima sih. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.